Baik, selamat datang kembali para Bapak, Ibu hadirin. Baik, setelah kita sesi Isama, selanjutnya kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu sosialisasi UKBI. Baik, langsung saja kepada panitia, dipersilakan. Mohon maaf Bapak Ibu, Uh, kita mungkin akan sedikit terlambat dikarenakan panitia terkendala di jaringan.
tutup kamera karena di sini kondisi jaringannya tidak memungkinkan untuk membuka kamera. Astagfirullah. Mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Mas Aldi, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Sudah terdengar, Terdengar, Bu. Bu. Sudah, Bu. Terdengar. Baik, kita ulang ya Bapak Ibu ya. Tadi suara saya ternyata masih Ya, mute. Bu. Baik, begini Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak bisa membuka kamera karena kendala jaringan. Eh, Jadi nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengikuti materi selama 2 hari ini, Bapak Ibu akan kami dampingi melalui grup WhatsApp. Di grup WhatsApp tersebut kami akan memberikan beberapa contoh studi kasus untuk kita diskusikan bersama ya Bapak Ibu, dalam bentuk memang penugasan. Jadi ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 bentuk studi kasus. Namun itu sifatnya hanya latihan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mengalami beberapa kendala dalam mengerjakannya, bisa langsung didiskusikan melalui grup tersebut. Setelah kita melakukan pendampingan, Bapak Ibu nanti akan mengikuti tes akhir Bapak Ibu. Tes akhir tersebut adalah eh, digunakan untuk mengukur kemampuan setelah Bapak Ibu mendapatkan materi dari narasumber. Jadi tes akhir itu adalah
materi-materi yang disampaikan oleh narasumber di situ yang nanti di situ nanti diujikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu nanti mengerjakan tes akhir, Bapak Ibu akan berkesempatan untuk mengikuti yang namanya UKBI atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Tujuan dari UKBI ini, dia merupakan aplikasi Bapak Ibu yang mirip seperti TOEFL. Jadi kalau di TOEFL tujuannya adalah untuk eh, mengukur kemahiran berbahasa Inggris, maka UKBI digunakan untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia. Akan ada 3 sesi soal nanti Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu ikuti. Yang pertama adalah sesi mendengarkan, yang kedua adalah respons kaidah, dan yang ketiga adalah sesi membaca. Di sini saya akan memandu Bapak Ibu terkait pembuatan akun UKBI ini. Baik Bapak Ibu, di Google Chrome, di aplikasi Google Chrome ya Bapak Ibu, nanti aplikasinya itu eh, seperti ini. Sebentar. Nah, jadi ketika Bapak Ibu nanti mengklik Google Chrome, Bapak Ibu bisa langsung mengetik di Google UKBI titik Kemendikdasmen titik go titik id ya Bapak Ibu. Langsung Bapak Ibu klik enter, nanti akan muncul tampilan lamannya seperti ini. Ya Bapak Ibu ya, lamannya nanti seperti ini. Kemudian Bapak Ibu cari tombol yang paling ujung yang mirip seperti kartu, ada tulisan daftar. Diklik. Kemudian setelah Bapak Ibu klik, Bapak Ibu akan dihadapkan pada 2 jenis pilihan, ada mandiri dan disabilitas rungu, silahkan pilih mandiri. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian setelah Bapak Ibu mengklik pendaftaran mandiri, Bapak Ibu perlu mengisi beberapa data. Nah, untuk bagian yang program Wiyata Kinarya, silahkan pilih tidak ya Bapak Ibu. Setelah itu, silahkan Bapak Ibu isi misalnya nama lengkap, Rizky, kemudian eh, alamat pos L yang aktif misalnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian kata sandinya itu nanti silahkan Bapak Ibu ketik juga. Kata sandi ini biasanya diminta minimal 8. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, minimal 8 karakter, gunakan huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Tuh, Bapak Ibu ya. Kemudian konfirmasi kata sandinya dan silahkan isi eh, untuk verifikasi di sini ada penjumlahan, silahkan diisi, lalu kemudian klik daftar. Nah, setelah Bapak Ibu klik daftar, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan eh, email dari UKBI. Setelah Bapak Ibu mendapatkan email dari UKBI, tinggal Bapak Ibu klik verifikasi email gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang perlu Bapak Ibu lakukan setelah mengklik daftar adalah membuka Gmail gitu Bapak Ibu ya. Setelah Bapak, mohon maaf di sini koneksi saya memang kurang lancar, jadi sepertinya tidak memungkinkan untuk membuka Gmail. Tapi nanti terlihat saja Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuka Gmail, Bapak Ibu akan langsung muncul nanti apa email dari UKBI-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu klik verifikasi, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke sini untuk masuk. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini berarti Bapak Ibu sudah berhasil membuat akun UKBI gitu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu masuk melalui akun yang telah Bapak Ibu daftarkan. Ini contohnya menggunakan akun saya. Oh, sebentar.
Jadi silahkan masukkan eh, kata sandi yang tadi Bapak Ibu buat saat mendaftarkan akun, kemudian tinggal diisi eh, di bagian sininya, penjumlahannya. Klik masuk ya Bapak Ibu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi akan ada dashboard, kemudian ada profil dan data pengujian. Apa yang perlu Bapak Ibu lakukan setelah Bapak Ibu membuat akun, yaitu melengkapi profil ya Bapak Ibu. Jadi silahkan klik profil di bagian. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa mengisinya, nama lengkap, kewarganegaraan, tempat tanggal lahir, kemudian pos-el, pendidikan terakhir, kemudian nomor ponselnya ya Bapak Ibu. Jadi nomor ponselnya silahkan dilengkapi. Kemudian foto profil juga dilengkapi Bapak Ibu. Disarankan menggunakan file JPG, JPEG, atau PNG. Dan disarankan juga menggunakan foto karena nanti foto inilah yang akan ditampilkan di sertifikat secara otomatis Bapak Ibu. Baik, setelah Bapak Ibu nanti melengkapi foto profil dan juga edit profil, silakan kembali ke dashboard. Nah, di dashboard ini karena saya sudah memiliki akun dan sudah pernah mengikuti, jadi tampilannya seperti ini. Tapi nanti mirip Bapak Ibu, hanya saja tidak ada ujian yang Bapak Ibu ikuti gitu. Jadi nanti di sini di akan muncul tombol ikut tes. Klik. Nah, kemudian nanti akan ada tampilan yang seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini sudah masuk ke tahapan kita memilih tes yang akan kita ikuti. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu, UKBI ini kalau untuk pelajar dia gratis, untuk kalangan profesional termasuk guru dan tendik itu dia berbayar sebenarnya. Tapi karena Bapak Ibu mengikuti kegiatan peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia ini bahasa, maka Ibu berkesempatan untuk mengikutinya dan mendapatkan sertifikatnya secara gratis, Bapak Ibu. Nah, untuk mendapatkan sertifikatnya secara gratis, nanti bisa Bapak Ibu ikuti langkah ini ya Bapak Ibu untuk mendaftarnya. Jadi di sini mendaftar sebagai kalangan profesional, kemudian silahkan pilih paket soal. Mohon maaf ini sepertinya karena koneksi jadi eh, belum muncul. Nah, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu pilih jenis profesi guru, atau teknik gitu ya, silahkan disesuaikan. Ini ada beberapa Bapak Ibu pilihannya ada banyak, silahkan disesuaikan saja. Kemudian untuk paket soal silahkan pilih paket satu ya Bapak Ibu. Paket satu itu nanti akan ada tiga seksi ini. Pertama mendengarkan, kemudian merespons kaidah, dan yang ketiga membaca. Jadi skor UKBI dapat langsung diketahui setelah uji selesai. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah di sini yang membedakan antara peserta kegiatan ini dengan yang umum ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu pilih program kebijakan pemerintah. Ketika Bapak Ibu memilih program kebijakan pemerintah, maka nanti akan diminta untuk memasukkan kode unik. Kode unik ini nanti akan kami sampaikan di grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu setelah materi hari ini selesai tidak meninggalkan grup dulu karena nanti kita akan ada pendampingan, kemudian akan ada tes akhir, dan untuk informasi terkait UKBI itu juga nanti akan kami sampaikan kode uniknya juga melalui grup WhatsApp tersebut. Nah, eh, kemudian Bapak Ibu dapat memilih juga bulan uji ya Bapak Ibu. Nah, untuk program kebijakan pemerintah sendiri, bulan ujinya ini nantinya akan kami konsultasikan dengan pihak UKBI Pusat dulu Bapak Ibu. Jadi tahapan ini sebenarnya bisa Bapak Ibu kerjakan ketika nanti sudah mendapatkan kode unik yang kami bagikan di grup. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini sebagai pengenalan awal saja supaya Bapak Ibu nanti tidak
maksudnya bisa bisa memahami gitu apa saja yang perlu diisi saat nanti sudah ada kode uniknya. Jadi ini dikerjakannya sesudah kami kirimkan kode uniknya ya Bapak Ibu. Nah, baik. Kemudian untuk bulan uji nanti akan kami konsultasikan dulu dengan tim pusat. Misalnya nanti kita pilih periode Juli ya Bapak Ibu. Nah, ini ada periode 1, 2, 3, 4, 5. Di sini sebenarnya jenis minggunya. Jadi misalnya Bapak Ibu memilih di minggu ketiga, kemudian nanti jadwalnya khusus gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti di sini akan muncul nih Bapak Ibu jadwalnya itu ada apa saja. Nanti di sini, nah seperti ini contohnya. Uji UKBI Adaptif Jatim. Jadi nanti silakan Bapak Ibu pilih yang kemungkinan nanti akan muncul itu uji UKBI Adaptif Kalsel gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti namanya akan disesuaikan dengan nama kegiatan ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kode unik jadwal juga nantinya akan kami informasikan lebih lanjut setelah kami koordinasi dengan pihak UKBI Pusat. Kemudian Bapak Ibu setelah memilih yang di atas, Bapak Ibu memilih tujuan tes. Silahkan pilih diseminasi sosialis atau sosialisasi UKBI adaptif ya Bapak Ibu. Di mana akan melaksanakan tes, pilih di Indonesia. Provinsinya silahkan dipilih, Kalimantan Selatan. Ini dilengkapi saja. Nah, di sini dan kotanya silahkan dipilih. Bapak Ibu, kalau misalnya Kabupaten Hulu Sungai Tengah, silahkan pilih Hulu Sungai Tengah. Kalau sedang misalnya di Banjarbaru gitu Bapak Ibu ya, silahkan pilih di Banjarbaru. Disesuaikan saja. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu juga perlu mengisi nomor kartu identitas. Nomor kartu identitas ini bisa nomor KTP Bapak Ibu. Kami sarankan untuk menggunakan nomor KTP, kemudian nama instansinya, nama instansi itu adalah sekolah Bapak Ibu, kemudian alamat sekolah Bapak Ibu di sini. Nah, di sini juga Bapak Ibu nanti akan diminta untuk memasukkan dokumen berupa JPG, JPG atau PNG ya Bapak Ibu. Jadi file KTP yang foto KTP yang nanti dimasukkan di sini. Setelah Bapak Ibu pilih dokumen yang ingin dimasukkan, nanti Bapak Ibu bisa klik simpan. Yang di bawah ini ya Bapak ya, yang simpan di bawah ini. Di sebelah kanan eh, bawah. Baik, ini adalah proses eh, untuk mendaftar eh, uji kemahiran berbahasa Indonesianya Bapak Ibu. Yang penting nanti Bapak Ibu punya akunnya dulu dan kemungkinan biasanya kalau program kebijakan pemerintah nanti pasti juga akan menyesuaikan Bapak Ibu. Jadi setidaknya Bapak Ibu punya gambaran dulu bagaimana cara membuat akun UKBI ini. Baik, eh, Alhamdulillah sudah nyala di sini, tapi WiFi-nya masih belum berfungsi. Nah, ini yang perlu saya sampaikan juga ya Bapak Ibu, di dalam UKBI itu ada beberapa peringkat. Nah, ini adalah beberapa peringkat skornya ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat pada layar. Mohon maaf koneksinya sedang stabil. Nah, baik. Untuk kalangan profesional, itu harapannya memiliki skor unggul ya Bapak Ibu. Unggul di 593 sampai 716. Ini yang kami harapkan gitu. Jadi untuk kalangan profesional entah itu misalnya guru, kependidikan, kepala sekolah gitu ya, atau misalnya penerjemah dan lain-lain, itu kami harapkan bisa berada di peringkat unggul. Nah, kemudian untuk penjadwalannya akan kami bawakan juga Bapak Ibu bisa mengerjakan KBI ini secara serentak ya Bapak Ibu. Jadi dijadwalkan itu secara serentak, misalnya dijadwalkannya itu misalnya di 13 Juli ya Bapak Ibu, di 13 Juli 2026
Jadi semua orang itu bisa mengerjakan UKBI tersebut, UKBI-nya di tanggal tersebut dan di jam yang sudah disesuaikan. Nanti juga akan kami informasikan melalui grup. Nah, mungkin ini yang akan menjadi pertanyaan ya Bapak Ibu, bagaimana jika saya berhalangan untuk mengerjakan UKBI di jam di waktu yang sudah ditentukan oleh panitia. Tenang saja Bapak Ibu, karena Bapak Ibu bisa pindah jadwal secara mandiri. Itu Bapak Ibu ya. Jadi eh, nanti ketika Bapak Ibu sudah mendaftar dan berhasil mendaftar gitu, nanti di sini Bapak Ibu di bagian ikut tes lagi ini, di sebelahnya itu biasanya akan muncul pindah jadwal gitu. Yang penting Bapak Ibu belum mengklik ikut ujian. Nanti di sini akan muncul ikut ujian atau ikut tes gitu ya. Saya kurang ingat tulisan tulisannya persisnya seperti apa, tapi intinya nanti silahkan pilih pindah jadwal gitu Bapak Ibu. Jadi tenang saja Bapak Ibu bisa memilih untuk pindah jadwal jika Bapak Ibu berhalangan mengerjakan tes UKBI ini eh, di jadwal yang sudah ditentukan panitia. Nah, kemudian ini juga yang menarik Bapak Ibu, satu orang dengan orang lainnya itu pasti soalnya berbeda. Jadi dia sifatnya adaptif ya Bapak Ibu. UKB itu sifatnya adaptif, itu yang membedakan dia dari TOEFL. Kalau misalnya di TOEFL, misalnya ada 200 soal ya 200 soal gitu yang dikerjakan. Tapi kalau UKBI dia tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya di awal di sesi mendengarkan, Bapak Ibu diberi 5 soal dulu. 5 soal mendengarkan dulu dengan tingkat kesulitan yang sama. Selanjutnya, 5 soal berikutnya itu akan tergantung dengan masing-masing kemampuan peserta gitu. Masing-masing kemampuan Bapak Ibu dalam mengerjakan 5 soal yang sebelumnya diberikan. Oleh karena itu, soal yang Bapak Ibu dapat pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin sama gitu Bapak Ibu ya. Kalaupun sama, urutannya pasti berbeda gitu. Nah, misalnya Bapak Ibu menjawab diberikan 5 soal, Bapak Ibu menjawab semuanya dengan benar gitu ya, otomatis 5 soal berikutnya tingkat kesulitannya akan tambah sulit Bapak Ibu. Jadi maksimal pengerjaan UKBI ini di 2 jam, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu dapat mengerjakannya dalam 1 jam saja. Namun, sebenarnya peserta yang mengerjakannya selama 2 jam itu lebih berpotensi untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi. Karena semakin banyak soal yang Bapak Ibu kerjakan, biasanya akan semakin tinggi skor yang Bapak Ibu dapatkan. Itu bedanya dengan TOEFL ya Bapak Ibu. Kalau TOEFL 100 soal semuanya diujikan dengan semua peserta. Tapi kalau UKBI ada yang dapat 50 soal, ada yang cuma 30, ada yang bisa sampai 200 gitu Bapak Ibu. Jadi tergantung masing-masing peserta mengerjakannya seperti apa. Baik Bapak Ibu, saya kira ini sudah cukup jelas ya Bapak Ibu karena di sini eh, koneksi saya masih belum terlalu kuat gitu untuk membagikan layar. Mungkin untuk pertanyaan bisa kita lanjutkan lewat kolom chat saja ya Bapak Ibu. Disilakan kalau misalnya ada yang ingin bertanya. Sudah daftar tapi tidak ada pesan di email untuk verifikasi akun, bagaimana solusinya? Apakah emailnya sudah ada, Pak? Kalau misalnya emailnya tidak ada, coba dicek kalau kotak masuk Bapak penuh gitu. Karena ada beberapa peserta yang memang gagal mendapatkan email verifikasi karena akun emailnya itu kotak masuknya penuh. Jadi mungkin bisa dihapus saja email-email yang sudah tidak terpakai lagi. Gitu dicoba seperti itu dulu ya Pak ya. Untuk yang lain apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Masih banyak kosong ya, soalnya sudah beli yang Pro.
Mungkin bisa dilakukan refresh lagi ya Bapak Ibu. Dicoba refresh lagi. Nah iya, eh, bisa nih kalau misalnya ada yang kasusnya sama dengan Pak Ahsan ya Pak. Siapa tahu kalau tidak masuk di kotak masuk, dia nyasar ke spam gitu. Bisa dicek kotak spamnya. Kemudian apakah ada lagi Bapak Ibu pertanyaan terkait UKBI ini? Silahkan. Nanti ada YouTube-nya Bu, karena tadi putus-putus. Oh ya baik. Ini memang kami coba rekam ya Bapak Ibu. Jadi nanti rekaman ini yang akan kami bagikan di grup. Nanti rekamannya akan kami bagikan di grup ya Bapak Ibu. Jadi bisa diulang. Nah, iya bisa juga itu ada yang nyasar ke bagian info terbaru. Jadi di di post L-nya nanti dicek saja ya Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak ada di kotak masuk, kemungkinan bisa di spam atau di bagian info terbaru gitu. Tidak menutup kemungkinan. Untuk sesi awal juga ada. eh untuk sesi awal ini maksudnya yang materi ya Pak ya. Untuk materi nanti juga akan kami bagikan Pak rekamannya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Jadi nanti di grup akan kami berikan informasi lebih lanjut terkait UKBI ini ya Bapak Ibu ya, masih lama sebenarnya. Namun tentunya kita perlu persiapan pertama untuk memastikan kita paham alur pendaftaran akunnya dulu, kemudian kita juga mengerti bagaimana nanti cara memilih jadwal, pindah jadwal gitu ya. Masuknya lewat mana? Eh, Bapak coba buka aplikasi Google Chrome, Pak. Kemudian setelah di Google Chrome, nanti silakan Bapak, sebentar saya ulang lagi bagian ininya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi nanti di aplikasi Google Chrome, di Google itu Bapak Ibu silahkan klik UKBI Kemendikbudrismen gitu Bapak Ibu. Email pribadi atau email ID belajar. Kami sarankan menggunakan email pribadi ya, Bapak Ibu. Yang belakangnya itu Gmail. Kami sarankan yang belakangnya Gmail. eh Kemudian ini juga ya, Bapak Ibu ya, tadi saya lupa menyampaikan. Untuk UKBI ini, eh untuk versi yang sekarang, dia baru bisa digunakan di laptop ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kalau menggunakan gawai. Gawai itu ponsel atau misalnya eh, tablet gitu Bapak Ibu ya, itu belum bisa optimal. Jadi kami sarankan menggunakan komputer atau laptop. Dan untuk sesi mendengarkan,
kami juga menyarankan Bapak Ibu untuk menggunakan headset yang ada kabelnya. Jadi bukan yang TWS ya Bapak Ibu, bukan yang menggunakan Bluetooth yang tidak ada kabelnya, tapi gunakan yang ada kabelnya untuk sesi mendengarkan. Karena biasanya kalau menggunakan TWS atau yang nirkabel itu tidak pakai kabel, biasanya terkendala nanti saat mendengarkan soal. Di situ Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini tadi yang lupa saya jelaskan. Di bagian dashboard, nanti Bapak Ibu bisa mengecek perangkat sebelum Bapak Ibu mengerjakan UKBI. Jadi eh, untuk mengecek apakah suara Bapak Ibu bisa terdengar atau apakah suara soalnya itu bisa terdengar atau tidak gitu. Dan UKBI ini juga tidak bisa dikerjakan oleh orang lain ya Bapak Ibu. Yang mengerjakan harus Bapak Ibu karena dia perlu mengaktifkan kamera. Jadi kami harap Bapak Ibu menggunakan, paling kami sarankan itu menggunakan laptop yang ada kameranya ya Bapak Ibu. Karena dia eh, wajib untuk menyalakan kamera saat mengerjakan soalnya nanti. Sama seperti tes CPNS ya Bapak Ibu. Tes CPNS itu kan juga wajib menggunakan kamera. Ulun belum bisa masuk Bu, pilih yang mana? Sudah sampai mana Pak Rida Wahyuni? Mungkin bisa sambil berbagi layar supaya bisa dilihat. Ya mungkin karena kendala jaringan juga Pak. Laptop saya kameranya rusak tapi pakai Chromebook kira-kira bisa tidak Bu? Eh Sebenarnya kurang kami sarankan ya Ibu Mahrida untuk memakai Chromebook karena pernah pernah ada kendala gitu saat entah nanti saat membaca itu gambarnya tidak terbaca gitu karena memang belum kompatibel dengan perangkat yang di luar laptop dan komputer. Tapi kalau dirasa bisa aman saja, silahkan dicoba. Kalau sudah terlanjur memakai email belajar ID, bagaimana, Bu? Pendaftaran ya, Bapak Rida Wahyuni. Silahkan pilih pendaftaran. Daftar gitu. Ini Pak, ini kan yang awalnya tampilan UKBI itu seperti ini. Kemudian Bapak pilih simbol yang mirip seperti kartu ini Pak. Di atas sebelah kanan, itu nanti ada tulisannya daftar. Untuk yang email belajar ID Bapak Fahriyadi, kami sarankan menggunakan Gmail ya Pak. Kalau kami menyarankannya menggunakan Gmail saja. Setahu saya bisa mendaftar lagi Pak, menggunakan email, menggunakan email yang baru. Kalau sudah terlanjur update ulang. Ya bisa dicoba Pak. Jadi silahkan menggunakan POSL yang Gmail gitu belakangnya.
Bapak Rida Wahyuni, ini Bapak, Bapak kah Ibu? Bapak ya Pak ya? Bapak Rida sudah sampai mana Pak pendaftarannya? Ini silakan untuk mendaftarnya klik yang di ujung ini ya Bapak Ibu ya. Ada pilihan untuk daftar gitu. Oh Ibu, ya. Mohon maaf. Ibu Ibu Wahyuni ya Bu ya. Eh, nanti kalau misalnya membuka UKBI di Google, itu nanti tampilannya seperti ini Bu, tampilan awalnya. Silakan Ibu pilih simbol yang ada mirip kartu ini, yang paling atas nanti muncul daftar gitu. Nah, kalau sudah sampai sini, Ibu pilih yang mandiri, Bu. Ada lagi kah Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait UKBI ini? Nanti kami kirimkan rekamannya ya Bapak Ibu supaya bisa diputar ulang. Aman ya Bapak Ibu ya. Tidak harus daftar sekarang sih Bu. Nanti kan yang penting nanti Bapak Ibu tahu cara mendaftar akunnya gitu. Jadi memang yang diperlukan itu nanti adalah POSL atau email. Kemudian untuk passwordnya biasanya nanti akan dikirimkan oleh tim UKBI karena Bapak Ibu kan ikut yang program kebijakan pemerintah gitu ya yang gratis. Jadi biasanya kami harus mendaftarkan alamat POSL-nya dulu gitu ke pusat. Cuman ini sebagai ini aja sih Bu supaya Bapak Ibu tahu cara mendaftarnya seperti apa, cara memilih jadwalnya nanti seperti apa gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait UKBI ini? Untuk materi narasumber juga nanti akan kami kirimkan ya. Untuk sandi sama dengan atau bisa dibuat yang lain. Boleh dibuat yang baru, Bu. Yang penting ada 8 karakter gitu ya. Harus ada, jadi sandinya itu harus ada huruf besarnya, harus ada huruf kecilnya, kemudian harus ada simbolnya dan angkanya. Gitu Bapak Ibu. Minimal ada 8 karakter. Dengan kombinasi tadi, ada huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Bagaimana cara penulisan nomor ponselnya, Bu? Penulisannya seperti ini ya Pak ya. Plus, plus 62 itu otomatis biasanya karena kita negara Indonesia. Lalu Bapak Ibu silakan, ini contoh. Nah, seperti itu. Ya, betul Bu. Bu Rida Wahyuni boleh, boleh, boleh seperti itu. Bunga 253 lalu ada tanda bintang, boleh seperti itu. Nah, untuk penulisan nomor ponselnya bisa seperti yang saya contohkan ya, Ibu ya. Ibu Marida. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait UKBI ini? Ini alhamdulillah Bu punya saya sudah bisa masuk, sudah verifikasi akunnya. Nggih, berarti sudah jadi itu Bu akunnya. Udah jadi ya? Ya, coba masuk ke UKBI-nya sudah dicoba Bu menggunakan Ad- sandi yang sudah Ibu buat tadi. Ya sudah bisa masuk Bu. Oh, sudah bisa masuk. Ya, berarti tinggal ini saja Bu di bagian edit profil
ada di bagian profil sebelah kiri. Itu silakan pilih edit profil, Bu. Dilengkapi saja profilnya. Ya mungkin tadi ada rekamannya ya Bu ya untuk lanjutannya ya karena tadi kan agak putus-putus jadi apa kurang memahami untuk selanjutnya. Oh iya iya iya. Ada Bu. Atau saya bagikan kembali ya Bu untuk ininya. Ini sudah mulai lancar eh, koneksinya. Nah, Oh iya. untuk melengkapi profil nanti klik yang bagian profil ini ya, Bapak Ibu. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Ini ada edit Hmm. profil. Jadi silahkan dilengkapi nama lengkap, kewarganegaraan, tempat tanggal lahir, pos-L. Pos-L-nya otomatis sudah yang Bapak Ibu daftarkan. Kemudian pendidikan terakhir, nomor ponsel ya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu lengkapi, ini untuk plus 62 ini memang kode Indonesia Bapak Ibu. Jadi pasti plus 62. Kemudian klik simpan nanti Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu klik simpan, masuk ke foto profil. Nah, di foto profil ini silakan Bapak Ibu pilih pas foto, karena nanti pas fotonya ini digunakan untuk sertifikat Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Oh, untuk Ibu Hidayati, nanti kami bagikan cara mendaftarnya ya Bu ya. Belum masih bisa belum masuk, email tidak ditemukan. Untuk Ibu Wahyuni, apakah sudah melakukan verifikasi Bu? Verifikasi di email Pian. Jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu nanti membuat akun, daftar akun gitu ya, Bapak Ibu perlu membuka akun email Bapak Ibu dulu. Kalau misalnya Gmail, buka Gmailnya. Nanti pokoknya akan muncul emailnya untuk verifikasi Bu di akun email yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan?
Aldi masih bergabung di Zoom kan ya? Masih jalan kan rekamannya? Masih, Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi terkait UKB ini? Nanti kalau misalnya ada kendala, silakan dikonsultasikan melalui grup WhatsApp saja ya, Bapak Ibu ya. Mungkin nanti bisa konsultasi lewat grup WhatsApp saja. Saya kira cukup ya Bapak Ibu ya. Nanti juga akan kami bagikan rekamannya supaya Bapak Ibu bisa mempelajarinya lebih lanjut. Kemudian untuk UKB ini sendiri masih lama ya Bapak Ibu waktunya. Jadi kita pendampingan dulu, tes akhir dulu, baru nanti UKBI. Gitu. Baik, untuk sesi ini saya akhiri, saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih kepada Ibu Rizky atas sosialisasi UKBI yang sangat informatif. Baik, sekarang kita memasuki agenda terakhir yaitu penutupan. Marilah kita menutup acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, selanjutnya kita akan melakukan foto bersama Bapak Ibu. Bisa on untuk menyalakan kameranya. Mohon dipandu ya Aldi, soalnya hostnya sudah ini. Ya, baik Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu. Maaf, Ibu saya sedang. Untuk sesi foto bersama, mohon Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya sebentar ya Bapak Ibu. Baik, 1, 2, 3. Salam literasi, boleh Bapak Ibu? Bapak Ibu, L, tangan kanan. Baik. 1, 2, 3. Tahan ya Bapak Ibu. Baik, Ya. Ya, terima kasih. terima kasih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, selesai sudah seluruh rangkaian kegiatan kita selama 2 hari ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan selama memandu acara. Saya Muhammad Ali Nazib, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Terima kasih. Tapi dia tuh yang dimasak